Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Kak Ahmad Budi Mulia dengan NIM 04161003. Kemudian ada saya sendiri, Alvin Saputra dengan NIM 04181009. Kemudian ada Fadila Robi Pangestu dengan NIM 04181037. Kemudian ada Fajri Maulana dengan NIM 04181039. Nah, di sini kami akan mempresentasikan progres dari tugas besar kami yang berjudul Sistem Kontrol dan Monitoring Aquaponik Tanaman Sawi pada Kolam Ikan Nila menggunakan Arduino Uno. Adapun bahasan pada presentasi kali ini adalah yang pertama ada diagram block yang akan menjelaskan dari input, proses, dan output. Kemudian ada dari coding program, di sini membahas tentang bahasa program dari sistem dengan menggunakan software Arduino IDE. Kemudian ada flowchart yang menjelaskan alur proses dari sistem. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari Alvin. Di sini terdapat diagram blok yang sudah kami perbarui dengan saran-saran dari Bu Happy tentunya. Namun di sini dari kami masih bingung Bu terkait temperatur output dari temperatur sensornya, karena yang kami cari di sini kan ketika air itu terdeteksi panas, itu kami masih bingung untuk mendingin airnya seperti apa. Nah, tetapi di sini kami sudah mencoba memodifikasi dari sensor pH ketika pH itu bersifat asam atau basa. Di sini kami telah menambahkan pompa air mini dan untuk cairan basa dan pompa air mini untuk cairan asam. Nah, untuk penjelasannya di sini akan saya jelaskan sedikit. Nah, di sini Arduino Uno mendapat suplai daya dari power supply sebesar 12 volt. Kemudian dari bak penampungan aquaponik, di sini ada sensor, temperatur sensor, dan pH sensor. Dan input dari Arduino Uno ada 3, yaitu real time clock atau RTC, pH sensor, dan temperatur sensor. Kemudian dari real time clock ini kemudian akan memberikan sinyal ke servo yang akan memberikan makanan ikan secara otomatis. Kemudian dari pH sensor memberikan sinyal ke Arduino Uno akan menggerakkan pompa air mini basa ketika pompa air bersifat asam dan memberikan sinyal ke pompa air mini asam ketika bak penampungan aquaponik airnya bersifat asam atau basah. Maaf. Kemudian di sini kami juga di sini sebelum masuk ke pompa air, ini pompa air kita digerakkan oleh relay, sebuah relay. Kemudian akan dari pompa air ini akan mengalirkan air ke tempat tanaman sawi, kemudian kembali ke bak penampungan aquaponik. Dan di sini juga ketika pH sensor atau dan temperatur sensor ini melewati batas-batas yang sudah ditentukan, maka akan notifikasi atau mengeluarkan sinyal bunyi melalui buzzer yang sudah kami sediakan dan akan terprint atau ditampilkan melalui LCD display. Mungkin nextnya, Alvin. Nah, kemudian di sini ada coding yang sudah kami coba buat. Di sini mungkin masih terdapat beberapa kekurangan. Namun setelah kami compiling di program Arduino Uno ini sudah berhasil, Bu. Dan terdapat kekurangannya di sini yaitu ketika sensor suhu melewati batas 30 derajat Celcius, ini belum kami tambahkan. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan di sini. Pertama, kami menggunakan library df robot underscore ph di sini untuk library untuk sensor pH-nya. Kemudian one wire ini untuk pembacaan sensor DS18B20. Kemudian Dallas temperatur untuk sensor suhu. Liquid crystal I2C ini untuk LCD 16x2. Sodak DS321 ini untuk RTC-nya, kemudian servo dan wire-nya. Kemudian di sini kami mendefinisikan dari waktu buka servo yaitu 1000 servo buka yaitu 20 derajat dan servo tutup yaitu 60 derajat. Kemudian untuk waktu makannya di sini kami men-settingnya yaitu di waktu jam 8 pagi dan jam 5 sore. Untuk pin
Untuk LCD-nya di sini sudah saya tambahkan. Nah, kemudian di sini untuk sensor DS18B20 itu ada di pin 2. Kemudian di pin servo makanan itu di analog A3 atau A3, kemudian relay 1 di A1 ini untuk pompa air mini DC basah. Kemudian relay 2 di A2 ini pompa air mini DC asam. Kemudian di sini saya mendefinisikan untuk interval yaitu 1000 milisecond. Dan di sini untuk one wire di mana kami menggunakan library untuk RTC-nya. Kemudian untuk sensor pin A0 ini untuk penggunaan sensor pH-nya dan buzzer ada di pin 9. Untuk kami di sini kami menginisialisasikan untuk tegangan, nilai pH dan suhu ini bernilai float karena nilai tersebut pasti mengandung nilai desimal. Kemudian masuk ke void setupnya. Di sini pin modenya untuk relay 1 dan relay 2 itu kami atur sebagai output. Kemudian di sini mulai pembacaan memulai dari tampilan dari LCD pada awal, yaitu monitoring aquaponik dan kelompok 3. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Budi. Nah, jadi saya akan di sini melanjutkan yang terkait void loop-nya. Nah, di sini ada pembacaan static unsigned long term point, yaitu di sini dia diatur menggunakan millisecond. Nah, time point-nya di situ digunakan 1000. Tegangan sama dengan analog rate sensor pin 1024 kali 0 dikali 5000 ini fungsinya yaitu untuk mengubah tegangan analog menjadi digital. Nah, jadi gunanya untuk merubah itu tadi yang awalnya menjadi analog bisa dibacakan sebagai digital. Kemudian ada suhu, ini buat mendapatkan nilai suhunya. Kemudian nilai pH, ini juga untuk pembacaan nilai pH-nya, konversi tegangan pH menjadi kompensasi suhu. Kemudian di sini juga di print derajat Celciusnya, kemudian ada di situ juga pH-nya. Dan itu di set di yang di print nanti ada suhu, kemudian ada pH. Nah, di sini masuk ke fungsinya yaitu jika di situ nilai pH-nya terbaca 7, maka LCD-nya maka di situ akan mengeprint dia akan normal. Kemudian digital rate buzzer-nya di sini low, menandakan bahwa buzzer-nya nonaktif atau mati. Nah, kalau misalnya dia nilai pH-nya kurang dari 6, maka di sini LCD-nya akan mengeprint asam. Kemudian buzzer-nya akan menyala atau high. Kemudian relay satunya yang tadi asam itu akan di situ juga akan menyala. Kemudian di situ ada delay-nya. Lalu kalau misalnya sudah membuka yang diatur sesuai dengan delay-nya lalu menutup lagi. Nah, kemudian kalau case yang lain yaitu kalau misalnya nilai pH-nya lebih dari 8, maka di LCD maka di situ mengeprint dia basah. Nah, selanjutnya si buzzer juga akan menyala juga. Dan digital rate-nya relay-nya yang nyala yaitu yang relay nomor 2, nyalanya sesuai dengan interval yang ditentukan. Nah, kemudian setelah nyala, kemudian mati lagi. Ini jadi dia ada 3 case. Kalau misalnya dia 7 bakalan normal, kalau misalnya kurang dari 6 pH-nya bakalan muncul asam. Kalau misalnya lebih dari 8, dia bakalan ngeprint basah. Dan di situ ada menyala dari relaynya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada flowchart-nya. Flowchart di sini kita mulai dari pertama kali yaitu dari start, kemudian kita inisiasi perangkat. Setelah itu melanjutkan ke microcontroller memproses servo, data sensor pH dan data sensor suhu. Lanjut lagi ke bawah yaitu kalau misalnya dia menanyakan di sini apakah dia jam 8 pagi. Kalau misalnya benar dia jam 8 pagi, lanjut di situ LCD akan menampilkan pesan memberi makan pada ikan.
Lanjut lagi, kemudian setelah menampilkan pesan memberi makan pada ikan, servonya dia bekerja memberi makan pada ikan, servonya membuka. Nah, seandainya tidak, di situ dia lanjut ke pertanyaan apakah jam 5 sore. Kalau misalnya dia jam 5 sore, kalau misalnya iya, sama seperti jam 8 tadi, LCD-nya bakalan menampilkan pesan memberi makan ikan, lalu dilanjutkan dengan servonya membuka dan memberi makan ikan. Kalau misalnya dia tidak, yaitu lanjut ke yang poin A. Nah, poin A ini nanti akan dilanjutkan oleh penampil selanjutnya. Monggo silahkan. Oke, diizinkan saya untuk melanjutkan flowchart ini. Jadi kondisi yang selanjutnya adalah ini masalah dari suhu airnya. Di mana apabila suhu airnya itu terlalu tinggi atau terlalu tinggi dari 30 derajat, maka nanti LCD akan menampilkan pesan dan buzzer akan menyala. Dan ini untuk mengaturnya, kami masih mengaturnya dengan menggunakan tenaga manusia, jadi belum ada cara otomatisnya. Apabila tidak, kondisi selanjutnya adalah apabila suhu air normal atau stabil. Jadi apabila iya, LCD hanya memberikan pesan tanpa membunyikan buzzer seperti itu. Kemudian ada lagi di bawahnya, ini mengenai pH air, yang dimana apakah pH air terlalu asam. Apabila iya, nanti LCD akan memberikan pesan atau notifikasi bahwa air itu akan asam, buzzer akan menyala, kemudian pompa air mini yang tadi itu berisi cairan basah itu aktif. Setelah itu, apabila tidak, kembali ke keadaan selanjutnya, apakah air di aquaponik ini terlalu basah. Apabila iya, nanti LCD akan memberikan pesan lagi bahwa airnya itu terlalu basah. Kemudian pompa air akan bekerja yang dimana berisi cairan asam. Apabila pH air itu normal atau stabil, nah itu nanti cuma LCD hanya memberikan pesan aja tanpa membunyikan buzzer ataupun pompa air. Selanjutnya ada lagi di bawahnya itu yang di poin B. Nah, itu waktu pemberian makan ikan, data suhu dan data pH ditampilkan pada LCD. Jadi informasi dari data pemberian makan, data suhu air, dan data pH air itu ditampilkan di LCD. Dan itu kemudian kembali ke posisi awal lagi dari pemberian makan seperti itu. Bisa di next. Mungkin itu saja presentasi dari progres kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apabila ada kesalahan, kami juga minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.